Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balih Ibnu Malkan yang berasal dari Soko Tuban. Kali ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari ulama yang berasal dari Senori, yaitu Kiai Haji Abu Fadl, yang merupakan salah satu guru dari ulama yang terkenal, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, berikutlah ceritanya. Ketika kecil dulu, nama Mbah Fadl Senori Tuban tidak asing di telinga dan hati saya. Hal itu dikarenakan paman saya, yaitu Yai Maftuhin, ayah dari Syafiq Rahman, ikut rumah beliau sejak kecil disebabkan ibunya wafat. Pak D sering bercerita tentang keunikan dari Mbah Fadl. Ya, ini adalah seseorang yang bercerita tentang Mbah Fadl. Beliau sesungguhnya tidak lahir di Senori. Beliau lahir di Sedan, Rembang sebelum menetap di Senori. Beliau juga pernah tinggal di Kebon Harjo, Jatirogo. Beliau sendiri merupakan putra dari Kiai Haji Abdus Syakur bin Muhsin bin Saman bin Mbah Serut. Selain punya kelebihan dengan kealimannya seperti hafal Quran dalam 2 bulan ketika umurnya masih 9 tahun, menulis kitab sendiri dan mengajarkannya. Beliau juga ahli dalam berbagai bidang, mulai perdagangan sampai elektronik. Walaupun tidak pernah sekolah elektro, jago servis jam tangan yang sampai mahir bahasa Belanda dan banyak keahlian lain yang dalam pandangan masyarakat tidak masuk akal. Salah satu hal yang selalu diceritakan paman saya adalah kuatnya beliau dalam tirakat sebagai puasa, zikir, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan jika ada keunikan dan kelebihan yang sulit dinalar pada diri beliau. Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang menyebut beliau adalah salah satu kiai yang paling unik di belantara Nusantara. Mbah Fadl merupakan salah satu yang paling dikagumi Mbah Maimun Zubair karena keunikannya dan keilmuannya. Seringkali Mbah Maimun memuji sang guru ketika mengaji ataupun dalam tausiah beliau. Ojo isin dadi wong Jawa. Delok toh Mbah Fadl Senori. Ora tau ngaji ning Arab, tapi ngayeo. Geneo, kok iso alim ngalaho sing ning Arab alime. Alime koyok ngono, karangane kitab pirang-pirang. Mbah Maimun ngendika, janganlah malu menjadi orang Jawa. Lihatlah Mbah Fadl, beliau tidak pernah sekalipun belajar di Arab, tapi kealimannya mengalahkan yang belajar di Arab. Betapa alimnya beliau, karangan kitab beliau pun sangat banyak. Ada cerita istimewa dari Mbah Abu Fadl, guru dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Dimyati Roes Kendal, yang dalam hal ini diriwayatkan oleh menantu beliau Kiai Haji Minanur Rahman. Beliau sejak kecil sudah alim. Umur 6 tahun sudah mahir membuat syair Arab tanpa belajar. Sambil bermain di pinggir sungai, di umur yang sangat beliau sudah mendengar syair-syair Arab buatan sendiri. Ketika abahnya Mbah Fadl, Kiai Haji Abdus Syakur, mengajar ngaji rutinan tiap hari Ahad, beliau yang bertugas menyuguhkan minuman untuk para tamu-tamu yang semuanya sudah kiai-kiai. Waktu itu Mbah Syakur dalam ngajinya membahas sigot talak dengan sigot ulama. Para ulama dan kiai yang hadir kebingungan dengan pembahasan itu. Mbah Fadl kecil sambil menyuguhkan teh kopi dan makanan ternyata bisa menjawab dengan tepat apa yang menjadi kegelisahan para kiai waktu itu. Itu karena saking alimah Mbah Fadl sejak kecil. Tak heran para kiai pun banyak yang berdetak kagum. Setelah abahnya meninggal,
Mbah Fadl ingin tabarukan berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menjual tanah, sawah maupun kebun yang hasil dari penjualan itu semuanya diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak ada yang tersisa sedikit pun, kecuali hanya untuk makan selama 3 tahun dengan kopi 2 cangkir dan pisang goreng 2 biji. Padahal tanahnya sendiri itu lebih dari 2 hektar. Tapi semuanya diberikan pada Hadratus Syekh karena saking hikmahnya Mbah Fadl pada beliau. Insyaallah. Setelah pulang dari pondok, Mbah Fadl tak punya apa-apa sama sekali. Beliau menjahit, membuat kopiah dari Yaman Tikar, dijual untuk makan sehari-hari. Kiai yang alimnya luar biasa seperti itu mau bekerja sedemikian rupa tanpa gengsi sedikit pun. Mbah Fadl juga pernah jadi buruh dengan penjahit celana bagi para petani. Jadi beliau kala usahanya sudah mau berkembang, beliau tinggalkan dan buat usaha lain mulai dari nol lagi. Begitu terus selama hidupnya. Orang kalau sudah kesemsem dunia, maka pekerjaan itu nomor 1. Tujuannya mencari dunia, tapi pada akhirnya dunia tidak bisa digunakan untuk membeli dirinya sendiri, sehingga dirinya hidup enak itu tak bisa. Tapi Mbah Fadl sama sekali tidak seperti itu. Beliau tinggalkan semua usaha, justru tak kalah mau berkembang pesat. Mbah Fadl ketika itu hanya punya 1 sepeda ontel dan hanya punya baju 2 sepotong. Baju yang satu itu pun sobek, jadi bajunya itu jahitan karena sobek. Padahal beliau itu orang alim, hafal Al-Quran, banyak karangan kitab. Sampai seperti itu zuhud dan tawadhunya Mbah Fadl. Suatu saat tiba-tiba Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengirim beliau surat agar beliau menghadap ke Tebu Ireng. Akhirnya beliau berangkat ke Jombang hanya dengan menggunakan sepeda ontel tanpa bekal sebesar apapun, saking mahabbahnya terhadap gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Fadl itu kalau mengarang kitab seketika tak kalah mengaji. Terkadang beliau itu kalau mengarang kitab langsung ditulis di papan tulis tanpa bawa tulisan, tanpa mutolaah dulu ataupun persiapan dulu, jadi langsung saja ditulis di papan tulis. Itulah hebatnya Mbah Fadl, sangat alim luar biasa. Cuma alimnya itu mastur ditutup. Terima kasih dari saya ya, dan assalamualaikum.